warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa ahli kubur kita sedaya ingkang sampun sumarih. Mugia Gusti Allah aweh pangapura lan Gusti Allah nempatake ning panggonan ingkang sae. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil muhtaramin dumateng para alim, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia, sewilayah DIY, tepatnya di Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Kelurahan Mangkuharjo, wabil khusus Jam'iyah Khairun Nisa dan jamaah pengajaran tentang Dinut Tauhid sewilayah Yogyakarta dan sekitarnya ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini. Rasa syukur kami ing ngersa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kami pada malam hari ini dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini sing kagungan paketan HP ini dibuka, si beto Quran dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Kula wangsuli surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Di situ membahas tentang ujian. Cobaan itu datangnya dari Allah. Di situ ujian itu mesti ada yang lulus, ada yang boten lulus. Nek gak lulus berarti boten saged nggarap. Lah ngoten nggih. Sampai nek sekolah dhisik lho Bu, Pak. Waktu sekolah ujian garap soal, sampai nek orang ngerti jawabane nyontek napa mboten? Nyontek nggih. Padahal sampai gak yakin bener atau tidak. Ujian itu ada dua hal, akhirnya lulus atau tidak
lulus. Lah malam hari ini kita bahas khusus yang lulus. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang lulus. Amin ya rabbal alamin. Pun wala nabluwannakum lan yabti nguji temen ingsun Allah kum ing sira kabeh menungso. Wis niki gak sing sugih, gak sing setengah sugih, gak sing miskin, semuanya. Tidak hanya yang punya jabatan atau tidak memandang suku, semuanya Pak diuji oleh Allah. Diuji nganggo apa? Bisain kelawan suwiji-wiji. Nyatani minasya atau rupane ujian. Sungguh aku Allah akan menguji kamu sekalian, semuanya umat manusia, dengan apa? Minal khauf. Pertama, ketakutan. Ketakutan ini sesuatu yang akan terjadi. Iya, besok itu anakku jadi apa ya ke depan? Kan kita tidak tahu Pak Bu, nggih. Gak tahu. Diuji lewat anak yang sekiranya anak masa depannya itu gimana ya? Kalau melihat sekarang anak itu kok gak nganut saya. Ketakutan-ketakutan itu akan Allah hadapkan. Besok aku nikahku sama pemuda yang bagaimana ya? Besok saya nikah punya istri yang bagaimana ya? Wis mikir sing aneh-aneh. Itu yang belum, itu yang jomblo ya. Tahu jomblo nggih? Sendiri nih gila. Lah yang sudah berkeluarga diuji Allah. Nanti aku bisakah membikinkan istriku rumah, sandang, pangan, gimana ya? Wis berbagai macam ujian. Allah uji lewat hal itu. Dan atau masa depan besok di akhirat aku ini surga apa neraka ya sesuk ya. Diuji. Ada rasa bimbang, ada rasa khauf, rasa takut. Ini Allah hadapkan memang untuk hati kita apakah ragu atau tidak. Ini nanti. Bon. Walju Allah juga akan menguji kita, perut ini lapar karena tidak ada yang dimakan. Nah, lah iya. Iki kok duwene mangan apa ya? Wetengku luwe. Besok itu anak istriku makan apa ya? Lapar. Kita cari usaha untuk kerja supaya untuk bisa memberikan makan anak dan istri. Belum dapat. Kalau bahasa Jawa Timur Bu, kerjaan saya itu rok-rok asem. Rok-rok asem itu sekarang kerja besok tidak kerja. Itu rok-rok asem menurut mereka. Gak menentu. Gak punya kerjaan tetap. Jadi sering perut saya itu lapar. Istriku, anakku, ya lapar. Memang nggak ada yang dibuat makan. Kita tergolong orang miskin. Nah, itu ujian Allah. Terus nanti bagaimana cara kita menjadi golongan yang lulus dalam ujian? Nanti diterangkan ayat berikutnya. Wanaksin lan kurang minal amwal saking piro-piro kebutuhan.
bondo. Dan Allah juga menguji kita lewat kekurangan harta benda, Pak, Bu. Sandang, pangan, papan serba kurang. Kita enggak punya papan, rumah, ngontrak. Ngontrak otomatis kita setiap bulan harus bayar. Nek mau tutup bulan bingung, Pak, Bu. Uang enggak megang. Kita sebagai suami terutama bingung. Istri juga bingung, ikut bingung. Kita kadang-kadang diuji lewat seperti itu. Dan atau anak-anak kita berangkat sekolah, teman-temannya pakai sepeda, anak kita yang tidak. Karena memang enggak ada. Wa naqsim minal amwal, kurang dari segi kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, ini Allah memang sengaja mengurangi. Tapi kan ada yang malah dilebihkan, nah gitu toh. Nah, kita bahas sesuai dengan ayat wa naqsim minal amwal, kekurangan dari segi kebutuhan apapun. Udah. Wal anfusi, hati, jiwa kita dihadapkan Allah pada situasi di mana situasi itu enggak ngepenak nih. Contoh, habis kita sebagai suami sakit, sudah sembuh, ganti istri kita. Istri kita sudah sembuh, ganti anak. Anak sudah selesai, muter. Suami, istri, anak. Terus. Akhirnya tabungan kita otomatis berkurang, diambil untuk berobat. Allah terkadang juga nguji kita, entah kita itu tadi laki-laki atau perempuan, suku apapun pasti. Wasamarot, tubuh ini Pak butuh yang namanya buah-buahan. Butuh buah-buahan. Makan buah-buahan kok nggak bisa karena memang keterbatasan uang. Kita nggak punya. Ya kalau yang punya uang banyak gitu bisa tiap hari. Makanya jenengan nek mangan buah ilingo tonggo. Tonggoku mangan buah apa ndak? Kan nggak ada salahnya kita berbagi walaupun hanya satu. Walau biluk matin kata Rasulullah, walaupun hanya sak puluhan, sak gegem kurma kasihkan. Kita tidak tahu tetangga kita makan buah apa enggak. Kalau posisi kita memang ada buah loh Pak Bu ya. Lah posisi kita enggak ada buah, adanya buah rukem. Tahu rukem ya? Pinggir rumah itu loh bunder-bunder. Apa di sini namanya? Terus cerme. Apa itu ya? Atau dulu itu Pak sentul, juwet. Gitu. Ya biarinlah tetangga kita untuk minta. Sekarang mangga, ya tak? Biarlah tetangga kita kan nggak punya mangga, minta mangga, kasihkan. Ya, semua kita umat manusia pasti Allah uji perkara apa yang kusebut di depan tadi. Wabashir Muhammad, berilah kabar baik terhadap siapa? Asobirina ikbiro-biro wong sing sabar di dalam ujian tersebut. Pundi Pak sing dikatakan wong sing sabar ngeten. Mungkin dijelaskan di ayat berikutnya tapi tak saya ringkas. Wong sing sabar iku wong sing ikhlas. Wong sing ikhlas iku cara Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngeten.
Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Yaiku wong sing nampa-nampa ujian yang di depan itu hatinya ikhlas. Ikhlas datang sinten, datang Allah. Bisanya jenengan ikhlas, hati jenengan tidak melihat, tidak memandang, tidak merasa perkara apa yang Allah buat untuk nguji tadi. Tapi hati sampean memandang, merasa, meyakinkan, meyakini datangnya itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pundi Allahi. Allah dawuh datang kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad kengen dawuh datang jenengan kali kula. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad kandhanono ya umatmu. Nggih, dos pundi? Apabila hambaku bertanya, aku iki ana endi? Jawaban Muhammad, fa inni qaribun. Aku ikut dekat selalu bersama hambaku. Dekat Pak. Ide banget. Bahkan dalam ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kedekatane Allah terhadap jenengan ini lebih dekat daripada urat leher. Bayuh dekate, ngerti bayuh mriki. Ngertos nggih? Mengherankan. Tapi kok gak selama ini kita gak merasa Allah dekat. Padahal kadang-kadang nek ditakoni kanca, Allah nendi ya sing duweni kuwasa dhuwur kono ya. Nek ndawur awadoh kono. Telunjuke kalih ndoding ngeten nggih. Widuh adohe. Tapi Qur'ane kok dawuh luwih dekat dari urat nadi. Pun ngeten Pak. Jenengan ben estu imani seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi yo iman ingkang ihsan. Kan ngeten. Kula tulis nggih, mboten napa-napa nggih. Niki didepno mriko mawon. Lah, begitu. Islam, lalu iman, lalu ihsan. Niki. Mboten kula harokati jenengan ibu-ibu Jam'iyah Khairun Nisa niku fasih-fasih jenengan. Mboten. Ning pondok niku ngoten, ora enek tulisan Arab ngoten harokati ora enek. Mboten enten. Makanya kalian belajar ilmu alat nahwu shorob iku ngoten. Wis tak anggap ibu-ibu wis paham lah. Islam. Suatu saat malaikat Jibril iku rawuh ning majelis Kanjeng Nabi. Di tengah-tengah para sahabat ngeten iki macak mendo-mendo menyerupai seorang pemuda. Sik nem ngoten pemudae. Kalau dilihat pemuda itu perjalanannya tidak jauh dari Mojokerto ke Jogja, ndak, dekat sini-sini. Tapi tidak ada orang yang kenal. Siapa itu kok ujuk-ujuk tiba-tiba ning ngajengi Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril dawuh ngeten. Ya Muhammad, ma huwa al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ya mboten kathik watuk ngono malaikat Jibril mboten. Islam adalah seseorang yang membaca 2 kalimat syahadah. Islam wis.
Sedangkan iman adalah seseorang yang menjalankan rukun-rukun Islam. Iku bentuk pembuktian kalau dia beriman kepada Allah. Lah di dalam iman ini Pak Bu, seseorangnya dikelompokkan menjadi dua. Ada seseorang ketika menjalankan iman ini secara jasmania saja tapi ruhania belum. Contoh, sholat, Allahu Akbar. Ini golongan am, disebut golongan am atau nurul iman. Ketika kita sholat, dalam hati kita itu belum bisa merasakan kehadiran Allah, belum bisa. Dalam hati kita belum merasa Allah itu dekat, sehingga nyun sewu Pak Bu ya, nyun sewu. Dan ini tidak salah, dan ini proses kita. Yang datang itu kadang-kadang garwo kita, tadi mari bentrok, gara-gara jangan kurang asin, Pak muring-muring, Allahu Akbar. Ning ati sampeyan ketok gambare Pak. Nelongso ning atine ibu. Aku mulai subuh masak, sudah matang dicacat. Lah gambar ngoten niku mlebu. Kadang-kadang tidak istri anak, lalu kadang-kadang pekerjaan masuk. Nggih to Pak Bu nggih? Loh, niki proses kita yang namanya imannya namanya nurul iman. Nurul iman. Wis tak karo katane. Nanti ada iman kedua. Nur iku cahaya, iman keyakinan. Sampai yakin nek sampai sholat iku nyembah Gusti, tapi belum bisa merasakan kalau Allah itu dekat. Tolong dibuka dalam Al-Baqarah juga 115. Di situ Allah dawuh, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ketika jenengan menghadap, di depan jenengan ini wonten wajahi Allah. Nah niki mungkin nek wis melebet datang iman berikutnya baru jenengan saged jawab. Kalau sekarang belum bisa jawab karena kita imannya masih di nur. Akhirnya membayang-bayangkan Allah itu sosok kadang-kadang. Ya apa wonge gede kotak apa ya apa. Boten padahal. Belum bisa. Kita belum bisa hati ini menghadirkan kehadiran Allah itu merasa kehadiran Allah nggak bisa Pak. Sehingga dijadikan kesempatan oleh nafsu mlebu dateng ati sampean nggawa rupa gambar garwa anak donya brono harta benda. Makanya jangan heran kalau kita ketika habis takbiratul ihram ati kelingan perkara-perkara selain Allah. Pertanyaannya, sampai kapan kita seperti ini? Sebab Gusti Allah dawuh di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 ngeten. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia, damai hatinya bagi orang mukmin. Iman orangnya kan mukmin ya dah. Ketika dia sholatnya dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu definisinya ingat Allah. Minimal merasa Allah itu dekat.
Merasa Allah itu dekat. Bagaimana carane Allah merasa dekat? Pun ini paling penting sampai garis bawahi. Segala ujian yang Allah hadapkan, sampean harus memakai dalil la haula wala quwata illa billah. Artinya ini Pak. Kita makhluk siapapun tidak punya daya upaya untuk berdiri, untuk rukuk, untuk sujud, untuk duduk, untuk makan, untuk mendengar, untuk melihat, untuk bicara apapun. Wala quwata. Dan kita makhluk tidak punya kekuatan untuk itu. Lah terus kita bisa berdiri, rukuk, sujud, dan aktivitas apapun. Nah itu datanya dari mana? Illa billah. Semua itu datangnya hak hanya dari Allah, yang Allah itu ada pada, di dalam dan di luar diri jenengan. Empun dibayangno sosoknya lho nggih. Nek sampean bayangkan sosok kotak apa bunder. Wedok apa lanang, laki apa perempuan, nanti seperti itu. Gusti Allah iku ana buntute apa gak ya? Engko jadinya begitu. Jangan. Kalau Allah dawuh dalam ayat lain, laisa kamislihi syai'un. Wujudnya itu tidak sama dengan apapun yang ada di dunia. Artinya kau tidak bisa menyamakan. Mohon maaf, kalau SD gak lulus. Menyamakan dengan sesuatu apapun. Tapi bisa kau rasa dengan iman. Berarti jenengan geraknya itu sesungguhnya ada sesuatu yang menggerakkan. Lah sesuatu itulah yang disebut oleh Kanjeng Nabi ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Secara Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau jenengan ketika aktivitas apapun, lebih-lebih Allah datangkan ujian itu, kalau jenengan yakin yang mendatangkan itu, yang menggerakkan ujian bisanya datang semata-mata Allah, maka disitulah jenengan akan menjadi orang yang ikhlas. Orang yang tidak merasa dirinya itu bisa yang melakukan, justru hati jenengan merasa yang melakukan semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jenengan bisa berdiri itu karena ada yang mendirikan. Jenengan harus merasakan kehadiran Allah dalam diri jenengan sehingga jenengan didirikan. Itu caranya. Sampai mesti belajar ikhlas dari situ. Kalau sampai sudah betul-betul hati ada titik ikhlas, ikhlas tadi wujudu siril ikhlas fiha. Jenengan gak merasa makhluk itu bisa beraktivitas sendiri, makhluk itu beraktivitasnya karena ada yang menggerakkan, maka disitulah awal untuk menanam benih dalam hati yang namanya ikhlas. Kalau ini sudah terus berjalan dalam tubuh jenengan, maka disitulah jenengan akan ridho datang Allah. Jenengan akan sabar apa yang Allah berikan. Sehingga satu sisi hati sampean gak gampang la khaufun, gak gampang wedi, walahum yahzanun, yo gak gampang khawatir. Alias hati sampean gampang anteng, tentrem, damai. Walaupun garwa sampean niku mang mriki nek cara basa kula niki kasaran Pak, Bu, Jawa Timur ngapunten.
Idek Surabaya bisa ngeten. Basa kramane ya napa? Sampeyan wuruki kula ngeten. Walaupun suami istri ngecemes. Ngomel ya, ngomel. Ati sampean gak terpengaruh. Walaupun istri sampean olehnya bikin kuah tadi kurang asin, sampean gak gampang marah-marah. Walaupun suami jenengan olehnya memberikan belanja itu tidak sesuai harapan hati jenengan, jenengan gak gampang protes. Karena hati jenengan yakin olehnya suami memberikan belanja, olehnya istri memasakkan kurang asin. Itu semuanya yang gerakkan hanyalah hati sampean. Eling Gusti Allah sing gerakno. Aku yakin jenengan ora bakal gampang muring. Orang mriki muring-muring apa? Marah-marah. Nek mriko bludrek, ngamuk-ngamuk. Kapunten niki ning Jogja pun kula paringi jadwal 1 bulan 1 kali Pak Bu. Ya, khusus ngaji tentang ati sing kula bahas lho nggih, untuk ngadepi semua apapun yang Allah berikan. Tapi saya temanya tidak keluar dari Al-Qur'an. Intinya iki ngaji babakan ilmu hati ya. Karena kita sudah tua-tua. Kita arahnya kemana sih? Arahnya kita kemana? Otomatis akan mati. Kalau tidak sejak sekarang kita berbenah ruhaniah hati kita pada Allah. Terus apa yang kita jagakan? Apa jaga? Andalkan di mata Allah. Imam Ghazali aja di dalam kitab Ihya didhawuhi Gusti Allah, bukan karena sholatmu Ghazali kau tak masukkan surgaku, tak masukkan rahmatku, enggak. Bukan karena tekuni kamu puasa, hajimu, enggak. Karena apa? Nah ini sejarah. Ketika saat beliau itu menulis makalah-makalah kitab Ihya, salah satu makalah itu menulis ada lalat. Tahu lalat? Sing miber-miber laler. Oke, laler. Oke. Itu masuk di dalam asbak mangsinya beliau. Ketika mau dicelup nggak jadi. Menunggu biar laler ini kenyang dulu. Setelah kenyang dia mabur lalu dicelupkan. Karena itu lah sepele nggih. Loh, ada apa dengan ini? Lagi dalam hadis ada seorang wanita penghibur hidung belang. Paham nggih maksudnya? Oke. Mboten paham. Di sini apa namanya? Lonte. Oke, lonte. Nggih, ngapunten. Mengapa itu bisa masuk surga? Padahal pekerjaannya setiap saat dan waktu itu selalu melayani. Ternyata secara dohir tidak jauh berbeda dengan Imam Ghazali. Beliau haus mengambil air di sumur, terus ada anjing itu juga ikut haus ingin minum tapi nggak bisa ngambil air. Maka dengan sepatunya si wanita itu ngambil air diberikan pada anjing. Lah inilah, kok hanya perkara sepele, kok Gusti Allah ngampuni segala dosanya dan menerima segala apa amaliyahnya. Hanya itu. Apa persoalannya? Ini tentunya hubungannya dengan ruhaniyah hati beliau yang sudah tertata, kebangun tentang ikhlas dan sabar. Nyun sewu Pak Bu, gak gampang loh niki. Nggih. Kita aja kadang-kadang melihat istri suami kita metotok, kita ning ati
medongkol. Gitu. Jari sing laki-lakinya suaminya. Wong aku sing nyambut gawe. Rata kayak duit blas gitu. Ngancam ning ati ya. Karena melihat istrinya tahu metotok mriki. Mangkel. Oke, mangkel. Kalau sana Mojokerto metotok. Entah apa persoalan sebabnya metotok macam-macam. Kadang bapak ya metotok malam Jumat iki gak diwenehi senjake metotok. Pun. Lah, di situ sulit Pak hati ini untuk menempatkan ikhlas. Ridho susah. Iya kalau perkara-perkara yang enak, mudah, ikhlas, ridho. Sekarang perkara yang Allah jadikan sebagai ujian khauf wal ju' wa naqsi minal amwal. Termasuk yang enggak enak. Anak sudah sakit, cicilan bank ini sudah nundak 2 bulan. Besok kita ditagih bank detail. Bang celurut nih lo, celurut ngoroni lo, bingung. Wis, masya Allah. Lah, ini jan kalau tidak tergolong bagi orang yang sobirin, wong sobirin iku wong sing ikhlas, kita masih belum mampu Pak. Tapi bukan berarti kita tidak mampu, tetap harus itu kita jalankan. Caranya ya napa? Jenengan belajarlah hati untuk ingat Allah. Artinya ingat segala hal makhluk apapun isone gerak iku sebab digerakno Gusti pun niku mawon. Ati sampean kudu ada rasa, kudu ada iman, meyakini, merasakan bahwasanya segala hal makhluk apapun bergerak itu karena digerakkan oleh Allah. Niku dalile wonten Al-Baqarah 115 tadi. Walillahil masyriq wal maghrib. Makhluk jagat timur sampai jagat barat iku milik Allah dan yang menguasai dan yang menggerakkan Allah. Lagi surat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dialah zat yang maha suci, hidup, yang menggerakkan hambanya dari rumah ke sini. Tadi itu kita itu belum ingat, belum merasa kalau Allah yang menggerakkan kita. Itu karena kita ada di Nurul Iman. Sekarang ayo kita latih untuk masuk di dalam iman yang hakul iman. Apa hakul iman? Hak iman sampai benar, inilah yang kami sebut sebagai ihsan. Ihsan itu Rasulullah dawuh ngene, antak budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau beraktivitas apapun, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Jikalau tidak bisa fa'ilam takun taro, kau merasa kalau Allah itu yang mengendalikan. Loh itu loh. Akhirnya Allah terasa dekat. Pun jenengan belajar wonten mriki, kula yakin nek sampean purun belajar teng mriki, ati gelem nglakoni eling, gampang eling nang Gusti Allah, maka nanti jenengan akan bakal belajar ikhlas. Setelah ikhlas jenengan digolongkan Allah wong sing sabar, sobirin. Alhamdulillah niki nek gelem, kalau mau. Sama halnya gini Pak Bu. Anggap aja jenengan nggak bisa naik mobil. Saya kasih mobil, Bu, Pak, ini mobil. Pakailah untuk kerja, pakailah untuk bepergian. Oh nggih, sampean terima. Lah kok dilebokno garasi di rumah ditutupi ben esuk sore dielus-elus ae, ora gelem numpaki.
tidak mau untuk belajar. Saged ta? Kira-kira mboten saged. Berarti mobil ini tidak manfaat buat jenengan. Tapi nek jenengan purun wa amilus sholihah, mau melakukan praktek belajar, ngapunten lho Pak nggih. Kula dulu belajar mobil niku nggih nabrak-nabrak. Tepos kabeh. Ya ora apa-apa, gak salah itu yang proses. Kita mencari haluan sik sulit, tapi beriring berjalannya waktu jenengan pegang terus mobil itu, jenengan lewat jalan sempit-sempit, jenengan nyun sewu mengambil arah haluan, akhirnya pengalaman ilmu datang. Lihelah Anda. Artinya memang untuk mencapai sobirin, innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah itu selalu beserta orang yang sabar. Artinya jenengan iki merasa Allah dekat. Gak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jenengan harus jalani dulu ikhlas. Carane jenengan belajarlah beriman dalam hati, merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan seluruh makhluk alam dunia niki. Tingkatannya bleduk, apa mriki bleduk? Debu. Bisa terbang itu karena yang menerbangkan Allah. Tingkatannya daun bisa bergoyang, itu yang menggoyangkan Allah. Sampeyan harus beriman teng mriku. Apalagi kita yang besar ini bisa makan, ngunyah, siapa yang mengunyah? Allah kan dawuh dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Gusti Allah yo ada di awal, ada di akhir setiap persoalan. Allah yo ada di dalam dan juga di luar. Allah batin, Allah dhahir pun. Tinggal sampeyan terus merasakan aja terus. Inilah cara untuk jenengan bisa ikhlas. Dan jenengan bisa sabar, baru jenengan bisa merasakan khusyuknya sholat. Siapa mereka? Lah iki dijawab Al-Baqarah 156. Yaiku alladzina wong akeh iku ida asobathum tatkalane nampa musibah, nampa ujian. Iku idza asobathum tatkalane ngenani apa ya? Ngenei ngoten. Apa ya? Mengenai ya. Cara sampean tak antem kenek lha ngeten iki. Mengenai nggih. Mengena. Siapa mereka yang dikatakan sobirin? Yaiku alladzina wong akeh iku ida asobat hum tatkalani ngenani hum ing mereka apa musibatun musibah ujian sing rapena kalu mongko atine dawuh, atine ngucap, atine beriman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artine kabeh iku sangka Allah, bali iya nang Gusti. Sing gerakno bojoku ngecemes ya Allah. Lah. Sing gerakno bojoku iku bikin jangan tadi kurang asin ya Allah. Ati sampean iku merasakan kehadiran Allah di situ. Wis tah nek sampean purun ngoten mboten gampang muring-muring. Sabar. Sampean disakiti orang, enggak mungkin jenengan balik mau menyakiti. Sampean dirasani. Sampean habis beli kulkas ya, tanggane ngecemes ngomong-ngomong nang ngono. Yujah iku duwe utangan. Gawe tuku kulkas kredit. Sik ta, apa sih gunane ngomong ngono kuwi? Lah ora ning gunane to.
Iku dhek ada maksud supaya jenengan iki lara ati. Loh, ketika jenengan mendengar langsung atau tidak langsung, biasa iku tidak langsung krungu ceritane kanca sampean. Aku lu diceritani tangga sampean nek sampean iki tuku kulkas carine duit utangan. Atau apa kredit. Iya ta? Iya, wong ngomong aku langsung. Sampean nak rodok mangkel toh. Sampean akan tidak mangkel, tidak marah jikalau sampean iki merasakan tonggo sampean bisa nih ngomong itu karena digerakno Gusti. Itulah cara Allah untuk menyusut mengurangi dosa-dosa sampean. Ini cara Allah. Cuman banyak manusia yang tidak paham. Kita itu Pak banyak kesalahan. Datang Allah, baik jasmani lebih-lebih rohani. Nyun sewu. Contoh kula niki rohani kula ngaji iki salah. Manakala dalam hatiku aku iman. Iso muncul ngaji iki teko awak kula. Mukhlason. Berarti kula lali sangka Gusti Allah toh. Berarti saya mengakui sumbernya tausiah ini dari saya. Nah, ini kesalahan saya pada Allah. Dosa niki luwih gede katimbang dosa niki ngenten lho. Paham nggih? Nggih. Niki namanya syirik khafi. Syirik yang menyekutukan Allah terhadap yang lain. Bukti nih, kula masih mengadakan merasa aku mukhlason jing isok berarti lak nandingi Allah ngoten niku. Ini kalau dilihat dari sudut pandang ilmu tentang hati, Pak. Tentang rohani, bukan tentang jasmani. Makanya Mbah Buyut sampean dulu ya ngomong ini, Nger, temen kui ngaji yo tentang ilmu kaweruh. Yaiku maksudnya ilmu tauhid, ilmu tuwek, ilmu kanggo mengesakan Allah. Kenalono urip ning awakmu Nger. Dulu Mbah Buyut sampean ngoten. Duka jenengan di wasiati napa ndak? Nggih duka. Nek cara kula memang diwasiati. Wasiati ngene. Golek ana susuane angin. Susuane angin lho Pak. Dukon goleki. Endi ya susuane angin? Nek susuane manuk nggih kuatah. Iki goleki susuane wong nyawang angine gak ero kok. Nggak ngoten nggih? Kok disuruh mencari susuane ternyata itulah urip. Ngoten. Iku nek dikembangno. Pun balik maneh. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatinya itu merasa semua datangnya perkara apapun dari Allah, nanti jenengan iki harus eling kembali kepada Allah. Iya, kabeh iku ya gak mungkin ana dunya terus. So awak dhewe ya harus kembali. Terus dalane bali nang Allah ya bagaimana? Ini jawabannya itu ada di surat Maryam ayat 36. Wis besok, iku dikasih besok. Sekarang jenengan kulinakan. Apa ya kulin? Biasakan hati untuk selalu ingat dateng Gusti. Sing kula maksud ingat, sadar yen kabeh makhluk gerak iku sing gerakno mung Gusti Allah. Pun niku mawon. Sesuk sing surat Maryam sampeyan titeni mengke sesuk bulan ngajeng. Mboten saged dangu-dangu ngaji. Titik paham dilakoni mboten. Daripada wakeh dijarno. Wah. Orang-orang yang dikatakan orang sabar dan dia itu bisa kembali hatinya ingat pada Allah, apapun yang Allah berikan sebagai ujian, ulaika utawi mengkono-mengkono mereka alaihim ing atase mereka iku sholawatun.
Artinya sholawatun itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Jenengan disakiti orang, gak menyakiti, sampean sabar ning ati, ikhlas, iso sabar, sampean iki harus memandang hanya Allah yang bisa melakukan. Orang ini bisanya melakukan karena digerakkan Allah. Laksana seperti Pak Dalang dengan wayang. Wayang kulit nih lho Pak Bu, mriki ada wayang kulit. Sampeyan tinggalilah wayang kulit. Niku sing ngomong Petruk apa Dalang? Petruk iso obah sing ngobahna sapa? Lah ya wis ta. Aja ndelok Petruke. Petruk iku makhluk minangka kita. Kan sudah dikatakan kita itu statusnya la haula wala quwata. Bisanya haul, bisa bergerak dan apapun dan kekuatan datangnya illa billah. Kalau Quran nih Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita. Dan segala apa gerakan pada diri kita itu sumbernya dari Allah. Wis. Sholawatun yaiku orang yang mendapatkan ampunan. Karena apa? Jenengan ikhlas. Jenengan dikasih Allah sakit ikhlas. Disakiti orang lain kayaknya ikhlas. Dengan cara itulah Allah akan memaafkan, menguras kesalahan kita pada Allah. Sholawat. Maksudnya rahmat itu pengampunan. Kita tidak terasa, tidak pernah minta, ya Allah ampunono kula. Mboten nate ngoten. Tapi hati ikhlas ridho dengan apa yang Allah berikan sekalipun itu perkara yang susah. Itu secara otomatis Allah mengampuni kesalahan kita Pak Bu. Nyun sewu lho ya. Kita mulai sejak akil balik sampai umur tua ini. Nyun sewu. Jasmani mesti pernah maksiat. Jasmani mesti kita pernah berbuat kesalahan. Itu otomatis. Apalagi ruhania. Menyekutukan Allah dengan yang lain. Menuduh selain Allah itu memang bisa mempunyai kekuatan, bisa begini begitu. Waduh. Wis, ini dosa ini kalau yang turun itu sifat adilnya Allah, enggak ada ceritanya manusia itu masuk surga, enggak ada yang ada bisa masuk, enggak ada. Tapi berhubung yang turun adalah sifat rahmati Allah, maka inilah dosa sebesar apapun, jikalau Allah yang mengampuni, maka mudah bagi Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ali Imran ayat 31. Dosa sampean gedene kaya apa lah. Mulai sejak akil balik sampai tua. Jasad iku mau 5. Tahu mau 5 nggih. Oke. Ruhaniyah sampai selalu menyekutukan Allah. Tapi sebelum mati sampean iki kok sadar kesalahan itu. Terus hati sampean benahi, akhirnya bisa mendapatkan laku ikhlas, ridho, akhirnya sabar. Allah katakan innallaha ma'as-sabirin. Wis. Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni semuanya. Quran loh ini. Karena jenengan ini telah mengikuti apa yang diteladankan Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah. Jenengan ini pasti akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Dan dosa-dosa apapun tadi diampuni oleh Allah. Quran ini jaminan. Ali Imran ayat 3. Apabila jenengan menggunakan memanfaatkan sisa umur jenengan. Kula takok, nek iso jawab wis sampean njaluk apa tak turuti. Sisa umur sampean kari pirang tahun? Mboten saged jawab toh?
Mboten saged jawab karena itu dirahasiakan memang bagi manusia. Supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya supaya Anda itu lekas tobat ning ngersane niku. Apa lho Pak yang kita andalkan, Pak? Bojo sampean ayu walaupun sak donya wong wedok bojo sampean kabeh. Misale sampean mati ditinggal mboten? Lah donya sampean sing sak Jogja iki wek sampean kabeh, sampean is dead, game over. Ditinggal mboten? Ditinggal. Anak sing lucu-lucu. Ya Allah. Mboten enten Pak sing sampean gawa. Cuman satu, iman. Iman sampean wau sudah ihsan apa belum? Kalau belum, nggih mohon maaf. Wis sampean ngen surat Al-Baqarah 257. Pun niku mengke tak gandengno ambek surat Maryam untuk besok. Al-Baqarah 257 niku tak gandengke surat Maryam ayat 36. Ringkese ngeten. Sapa wonge tatkala ning donya wis ndadekno Allah iku sebagai tumpuan. Wis gak ono sirik blas lho ngoten. Intine imane wis ihsan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ketika roh iku medal ndugi nyawa, ndugi jasad mati. Sing sampean lebeti iku alam pepadang. Alam pepadang. Wis sampean sinten sing kepengin mati 3 menit ngene. Tak apa-apa. Saya punya akses untuk mematikan jenengan. Boten kula beto lading boten ya. 3 menit mawon. Tapi ojo sing lemu lho ya. Sing kuru mawon. Nek lemu ku nek kebablasan junjungane angel. Sing kuru ra apa-apa. 3 menit ae, mati 3 menit engko ya apa? Nek purun tapi tiang jaler ae ya. Engko tiang estri engko iwuh kula nek tiang estri. Dalem sampean lemu apa kuru? Sedengane sakmene. Boten apa-apa. Sing jelas ngeten mengke, jenengan akan ngalami enggak sadarkan diri. Sampean akan masuk 2 alam, gelap apa terang. Kalau dalam surat Al-Baqarah sing nomor kali wong tatkalane ning donya walladzina kafaru auliya'uhum tauhid. Sakliyane Allah kok sampean terko itu bisa menolong sampean. Sakliyane Allah. Maka jenengan kali kula mengke wekdal kundur ya. Alam sing sampean lebeti niku alam barzah. Disebut wa min waraihim barzakhun. Gelap. Barzah niku dinding tebel, roh iku dilebokno mriku. Ora iso metu. Tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Kan ada syair ben malam Jumat. Lah ngoten nggih? Ahli kubur mulih nang aku gak percaya. Nek umpama mulih kuburane sepi. Ngelumpuk ning omah. Enak nang omah. Lah apa balik maneh? Nek pancen nek iso bali mulih. Kok iso bali mulih? Mboten balik nang kuburan maneh. Estu. Dia lo tertutup, terdinding oleh yang namanya barzah itu maknanya dinding, Pak. Hijab, tutup yang tebal dan gelap sekali. Karena dia ketika saat di dunia hati kita itu belum mengenal, belum makrifat pada Allah. Minimal makrifat pada Allah itu gini, Pak. Fa ilam takun, jikalau kau tidak bisa melihat, kau harus merasa selalu dilihat Allah. Berarti Anda merasa Allah itu dekat. Kemanapun, jare Bang Surip, kemana-mana
tak gendong kemana-mana. Tak lah wonten sih lagu ngoten nggih. Mbah Surip niku. Mbak Urip apa Surip niku? Pun almarhum. Lah Bapak Ibu, pun sebelum kita datang masa yang seperti itu, tolong saya tidak menyuruh, tapi saya hanya memberikan kabar. Nek mau monggo, nek ora mau nggih monggo. Sebab semua itu keputusan ada di kita masing. Mau berbenah diri, hati atau tidak monggo. Yang jelas saya ngajinya itu hanya urusan hati, ya, urusan hati. Pun mirrabbihim, pengampunan sangka dene pangerane mereka, orang yang sabar tadi, sobirin. Wa rahmatun, jannah, mereka ini sebagai ahli jannah. Jannah iku sangka napa? Sampai nek gadah kemanten, wonten janur kuning mboten? Oke. Niku wonten jannah. Dihitung janur kuning, niku jannah. Janur, nur itu cahaya. Anda akan bisa masuk ke surga manakala memiliki cahaya. Artinya ruh itu akan bisa ke rahmat Allah bila mana masuk di alam yang bercahaya, alam yang terang. Alam yang terang itu tidak ada tidak terlepas dari hubungannya dengan ainul basiroh, matane ruh. Sebab jasad kita ya punya mata, roh kita juga punya mata. Lah, matane roh kita itu sudah tidak buta. Mengapa tidak buta? Karena yang menutupi mata hati kita sudah Allah buang. Mengapa Allah buang? Karena kita sering ingat pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Hei orang yang beriman, seringlah kamu ingat pada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyak, yaitu. Teng mriki hewan banyak itu jenengin apa? Banyak. Kalau satu, dua, sak gudang, kok bisa? Satu itu disebut banyak. Artinya gini, namanya rahmat Allah yang Allah datangkan pada kita. Walaupun orang lain mengatakan sedikit, tetap jenengan dikatakan Allah karena apa? Kemampuan sampean segitu. Wis, satu hari satu malam dihitung 24 jam. Ada orang itu dzikirnya itu sedikit. Tapi ketika dzikir sampai itu benar-benar dzikir sesuai Al-Quran, ingat bahwasanya semua apapun yang Allah berikan, hati sampai sadar itu datangnya dari Allah, tidak dari makhluk, maka kelihatannya sedikit tapi di mata Allah Ono petani, ada petani bawa kulit kacang, satu gudang kulit lho Pak Bu, ditanam di sawah, cukul mboten? Bau banyak niku. Tapi sampai bawa satu bijinya kacang, satu aja ditanam, tukul mboten? Akhirnya nguwoh sak gerombol kita onceki lagi, kita tandur, akhirnya menjadi sak gudang. Itulah laksana amal yang disertai ikhlas. Bahkan Ibnu Athaillah dawuh, salate wong sing ikhlas nang Allah sak rakaat. Ikhlas niku dia merasa semua itu karena Allah. Geraknya karena yang gerakkan Allah semuanya. Itu lebih utama daripada orang 70 rakaat dia itu tidak ikhlas. Lebih baik satu rakaat. Apalagi 70 rakaat ikhlas. Lah tambah baik. Ya wis, makanya dikembalikan pada diri kita masing-masing. Pun dilanjut ayati. Wa ulaika lan utawi mereka mengkunu-mengkunu alladzina yang sobirin mau
Hum ya ulaik iku al-muhtadun. Itulah orang yang disebut orang yang mendapatkan petunjuk. Ringkese, orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang ketika dia itu melakukan apapun, dia tidak merasa dirinya yang bisa melakukan, tapi dalam hatinya justru merasa mengimani yang menggerakkan hanyalah Allah. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Akhirnya dalam surat Maryam dikatakan fa'budu hadza siratum mustaqim. Inilah orang yang laksana berjalan di atas siratal mustaqim. Pun kesimpulannya pun kata-kata ngaji niku titik pokoknya mancep nih nanti terus dilakoni. Kesimpulannya adalah Pak Bu, siapapun kita, apapun aktivitas, apapun status kita, apabila Allah memberikan ujian apapun, tolong rasakanlah bahwasanya, imankanlah bahwasanya yang mengendalikan, yang mendatangkan semua itu datangnya hanya dari Allah, pun satu. Dengan begitu maka jenengan ini yang disebut orang yang belajar ikhlas. Kalau ikhlasnya ini sudah ketata dalam hati, maka mesti jenengan menjadi orang yang sabar. Tandanya ketika disakiti orang, jenengan tidak akan balik menyakiti. Enggak. Ketika Allah memberikan perkara yang tidak enak, hati sampean gak mudah, hati sampean gelisah. Justru hati sampean ini tambah tenang karena merasa mengimani semua apapun itu datangnya hanya dari, dan inilah yang disebut orang yang mendapatkan petunjuk. Wis, keputusan pada diri jenengan masing-masing. Pun sekarang sebelum kita akhir dengan doa, tetap tak buka tanya jawab dulu. Pak, jenengan sing wis senior tentang ilmu hati pun jeru-jeru. Ya, karena kita juga saudara-saudara kita ada yang lagi belajar ilmu tasawuf atau ilmu tauhid. Tapi enggak apa-apalah. Untuk pengalaman enggak ada masalah. Pun ini tak mulai dari Bapak dulu apa Ibu? Bapak dulu. Yes, Bapak kalau paringi wekdal, barangkali ada yang bertanya, kami silahkan. Monggo Pak. Niki mengke rutinane sakwulan sepindah nggih. Mengke nunggu status kula wonten hari tanggal keberapa nanti. Nggih, monggo nek menawi wonten sing tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Muslahson, saya mengenalkan diri, nama saya Wahib. Asli Jogja ya. Injih. Saya mau tanya, umpama kita, saya memang mengikuti Gus Muslahson sudah sekitar 1 tahun. Di YouTube. Di YouTube. Injih. Terus saya mau tanya, umpama Sirul Asror Dzikir nggih. Itu hati kita mengatakan bahwa semuanya adalah Allah. Nggih. Terus apakah itu aja udah cukup? Itu Gus. Terus yang kedua, jadi antara hati dan pikiran itu kayaknya susah untuk membedakan. Ini pikiran apa perasaan hati? Oke. Nah gitu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di dalam Al-Quran tentang zikir niku ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini proses pembelajaran kita
dari la ilaha illallah. Disebut dzikir jahri, diucapkan di lisan la ilaha illallah. Pun iki. Ning syariat, ning thariqah disebut dzikir siri la ilaha illallah. Ya. Ini dikatakan siri, diucapkan tidak di lisan tapi di hati. Hati selalu mengucap Allah, Allah di hati. Terus yang ketiga yang ditanyakan Bapak tadi, lah ini disebut dzikir sirul asror. Dzikir yang keluar dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Anta sekarang. Ini dzikir yang tidak diucap baik lisan maupun hati, tapi dirasa. Tadi loh saya katakan dirasa, diimankan. Yang ditanyakan Bapak adalah apakah kita ketika saat beraktivitas apapun, hati cukup kita melakukan dzikir sirul asror? Kalau yang dikatakan adalah dzikir ini diucap dalam hati, maka betul Pak. Sebab dengan proses itulah nanti akan tercipta dalam hati kita ikhlas, lalu sabar. Setelah kita sabar, ridho, nanti kita akan masuk di dalam golongan as-sabirin. Ini proses untuk menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya hatimu berzikir pada Allah lah jiwamu akan tentram. Jadi memang benar. Urusan aktivitas dohir kita sesuaikan dengan sistem kita kepada Allah memakai sistem wasilun. Berarti jasad kita itu harus mengikuti apa di dalam hukum yang ada di dalam agama jenengan masing-masing, di dalam madhab jenengan masing-masing. Contoh, saiki cara syariatin jenengan wajib ngene, wajib ngunu, wajib ngeten, ya udah. Di situ cuman ada hukum luru. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Lah, ketika saat jenengan iki berlaku di atas dua hukum ini, hati jenengan tidak boleh melepaskan fungsi sirul asror. Dzikir sirul asror niki, dzikir rasa niki. Niki dzikir nafi isbat. Ada yang mengatakan dzikir nafi isbat. Nafi itu membersihkan diri dari selain Allah yang ada di dalam hati, lalu mengisbatkan, menetapkan semuanya dalam hati hanyalah Allah. Jadi apapun yang Allah hadapkan, musibah apapun atau perilaku apapun, cukup hati jenengan iki berzikir tersebut. Urusan nanti Allah yang meletakkan hati sampai iki kepanggih ketemu Allah, itu urusannya Allah. Sebab Allah sampun berjanji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allah, barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, bertemu aku Allah, ya tak? Bisanya bertemu itu harus ada proses ikhlas tadi loh. Ikhlas, ridho, sabar. Ditanam perkara itu dalam hati, itulah nanti akan bisa bertemu. Fa inna ajalallah la'at, aku berjanji Allah, sing janji itu Allah. Dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu akan terjadi. Nanti Bu ada tanda-tanda kalau ketemu Allah bagaimana. Intinya sekarang kita harus menajamkan ikhlas, ridho, sabar. Dalam sholat nanti nanti terbangun sendiri.
Semua apapun untuk menuju datang Allah itu akan terbangun dengan sendirinya. Istilah sampai nikah nggak punya bondo apapun, yakinlah bahwasanya Allah nanti akan memberikan jalan keluar untuk segala apa kebutuhan rumah tangga. Yakin loh, nanti jenengan akan dibimbing Allah sendiri. Kadang-kadang orang nikah niku kan macam-macam oleh gak wani. Wedi gak iso ngingoni. Lah ngoten nggih. Kadang-kadang wis telat sampai umur 40, wis wegah. Wis macam-macam yang ditakutkan itu akhirnya gak tadi. Wis. Pun, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi pertanyaan yang kedua? Oh, bagaimana cara membedakan antara perasaan hati, kebenarannya itu datangnya dari Allah, dengan akal pikiran yang datangnya dari nafsu. Pun, sampean harus paham dulu tentang pendidikan tauhid yang disebut taholli, tahalli, tajalli. Sedikit Bu nggih, rada mencolot nang sap langit pitu. Mboten napa-napa nggih? Nggih, kayak pengalaman. Taholli, tahalli, terakhir tajalli. Ngeten. Taholli ku apa? Ketika jenengan melakukan apapun, menghadapi apapun ujian dari Allah, hati jenengan masih ada pengakuan kalau itu datangnya dari makhluk. Datangnya dari makhluk. Contoh, Ibu Saifura tadi memberikan kopi. Kita mengatakan taholli, ada di taholli. Yang bisa menghantarkan kopi adalah makhluk, namanya Ibu Saifura. Oke. Aku tanya, kalau tidak digerakkan Allah, bisa Ibu meletakkan sendiri? Gak bisa. Kita belum kerana situ. Akhirnya kita mengakui, meyakini semua itu datangnya dari makhluk. Ini namanya taholli. Iman kita masih iman nurul iman. Lalu tahalli. Tahalli itu apa? Proses dalam hati jenengan untuk membersihkan, mengeluarkan iman terhadap makhluk tadi. Ini contoh kecil ya. Dengan cara bagaimana jenengan bisa untuk dikatakan membersihkan yang disebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, penyakit hati, dengan cara jenengan berzikir. Eling tadi loh. Sadar kalau yang bisa menghantarkan kopi iku hanyalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Walaupun kita belum bisa ketemu Allah, kita sudah beriman semua karena Allah yang menggerakkan Bu Saifura tadi. Iki proses giringan kalem-kalem loh ya. Niki sistem Messi, sepak bola Messi, sekile kathah diulet-ulet, tidak seperti Cristiano Ronaldo melawai medet, langsung gol. Padahal tujuannya sami-sami. Tapi Messi, wah, sekile kata. Dioper sana, oper sini. Tapi kadang-kadang kita penonton gregetan. Tinggal ngelebokno isik diulet. Wis, gak apa-apa. Kita sistem alus. Cek mboten kaget jenengan. Belajarlah hati kita untuk berzikir. Bahkan Allah mendidik Rasulullah tentang zikir ini di dalam surah Al-Insan 2526. Wadhkur ilinga Muhammad dikira sira
isma rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu bukratan wa asila, pagi, siang, sore, wa minal laili, juga malam yang panjang. Iku Rasulullah. Tapi ayat ini tidak hanya untuk Kanjeng Nabi, ya untuk kita semuanya. Yang era hidupnya setelah Kanjeng Nabi ini kita. Bahwang sewu, bahwang Islam, bahwang ghairul Islam, untuk semuanya umat manusia. Cuman di situ ada yang mau dan ada yang tidak. Yun sewu, proses pembersihan ini sebetulnya untuk memurnikan hati sampai juga bimbang. Lah, ketika kita ditakholi pertama tadi, otomatis pikiran kita akan dimasuki oleh nafsu. Nafsu ngomong nang akal, kalau ngomong nang ngone roh, nang ngone ati, yen kabeh iku sangka makhluk. Akhirnya seperti itu. Hati kita, rohania kita beriman, datangnya semua itu datangnya dari makhluk. Ini apabila kita ada di takholi, maka baik hati atau pikiran sarujuk. Sarujuke apa? Inna nafsa la amaratum bisu, nuruti apa sing dadi karepe hawa. Apa karepe hawa nafsu? Ben menungso atine lali nang Gusti, makane gak njobone salat aja, tidak di luarnya salat aja, di dalamnya salat. Mengapa kita lalai pada Allah? Ya ada di situ. Nah, lalu kita jatuh setelah takhali sudah selesai, proses zikir ini terus kita lakukan, akhirnya membangun ikhlas, ridho, sabar, akhirnya jatuhlah tajalli. Apa tajalli? Dalam hati sampean wis gak melihat busaifurohnya, tapi hati jenengan merasakan kehadiran Allah di dalam busaifuroh, sehingga bisa berjalan menuju dan membawa kopi karepe Gusti Allah son omben. Lah ngoten nggih. Lah kula dhewe nek gak ngestokno ya keliru. Saya harus ngestokno. Nggih ta ya? Karena ini tondo ngekei kopi ya mesti dikongkon ngunjuk. Saya juga begitu. Wajib hati saya untuk meletakkan tajalli. Nek umpama Allah tidak menggerakkan saya untuk minum, nggak mungkin saya akan nyosrap sendiri. Bisa nyosrap sendiri. Niku urusan hati loh nggih. Yang tahu kita masing-masing. Kalau sudah ditajali baru bisa membedakan, Pak. Hati berarti menolak apa segala bisikan nafsu yang Allah tuangkan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Dialah nafsu yang membisikkan di dalam dadamu. Untuk apa? Untuk lalai datang Allah. Yang nafsu membisikkan itu minal jinnati wan nas, bisa dari sisi jin atau manusia. Baru kalau sudah sampai duduk di tajalli bisa terbedakan antara akal, pikiran dan hati. Hati sampai beriman hanya Allahnya yang bisa beraktivitas, pikiran sampean akhirnya mohon maaf sesuai akal, walaupun mengatakan makhluknya yang beraktivitas tapi kalah dengan hati. Akhirnya nek disimpulkan geraknya Busaifuro iku sebab digerakkan Gusti. Berarti Busaifuro tidak punya hak untuk bisa bergerak sendiri. Wis nek sampean ati sampean wis imane ada di ihsan, mesti sedo sampean husnul. Kula gak katik memakai insya Allah. Bukan berarti saya mendahului kersane Allah, enggak. Karena sudah yang berbicara itu Allah, bukan saya lagi. Begitulah. Nggih. Nggih, kula unjuk nggih. Nggih, monggo menawi jenengan. Nggih. Nggih, putra dulu nggih. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Andi dari Batu Retno, Yoro, Jogja nggih. Jogja, Nggih. dan Wonosari. Yang saya tanyakan sebelumnya ini ada cerita ya sedikit. Saya baru mengenal Gus Mulason mungkin sudah 1 tahun yang lalu, tapi saya nggak jalanin karena saya nggak dong-dong. Saya tinggal 1 tahun gitu. Sebelumnya saya ikut Thorikoh, sudah jalan 2 tahun. Nah, kalau di Thorikoh saya sudah kholwat 2 kali, karena harus 40 kali tapi harus dicicil 10-10. Nah, pada kholwat yang pertama itu saya itu menangis gitu, sampai mentok menangis, kangen, nggak ketemu di mana Allah itu. Nah, setelah selesai kholwat itu saya pulang, hati saya pengen buka lagi ke videonya Gus Mulason, terus saya buka lagi kok kretek hati saya, terus saya WA jenengan, mungkin masih ingat atau enggak gitu. Kalau saya baiat gimana, apa harus ke sana atau gimana gitu. Terus sama Gus Mulason di YouTube sudah cukup saya jalankan. Ya mungkin waktunya cepet banget gitu, 1 seminggu langsung nyambung, apa ya, mungkin kersanya Gusti Allah disambungkan gitu, kok cepet. Tapi prosesnya nggak kayak orang lain, harus ke alam lain. Tapi saya hanya ke hati aja, nggak, sudah tadinya nggak wujud, muncul terus masuk gitu aja. Yang jadi pertanyaan? Yang jadi pertanyaan itu malah tambah hancur-hancuran Gus. Saya itu amalan-amalan saya yang biasanya Dohire. Iya, dohirnya yang biasanya ngaji, sudah bertahun-tahun saya ngaji ngaji setiap subuh, ngaji Al-Quran, terus biasanya ikut jamaah rutin, terus biasanya kewajian Thorikoh, tambah nggak karuan, nggak pernah masuk, ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan semua. Sekarang malah pengennya diem, kalau sholat pengennya diem kayak pemancar gitu. Ya itu gimana Gus? Terus sama yang kedua itu, sama yang kemarin ikut baiat sempat ke Jawa Timur, saya kemarin sepeda motor. Itu kalau saya kemarin di video itu nggak pernah, kalau penjelasan itu mesti di mute gitu loh Gus. Nggak pernah itu, mohon penjelasannya itu bab kenapa kok harus ada baiat itu gitu, sebabnya kenapa dan intinya itu aja Gus. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara Allah memproses hamba satu dengan hamba yang lain tidak sama, itu urusan Allah. Ada kalanya si A itu dibukakan alam kasaf, si B tidak. Itu enggak penting. Yang terpenting bagaimana kita membangun zikir, kesadaran hati bahwasanya semua apapun yang terjadi sumbernya dari Allah, yang Allah itu dalam diri kita. Udah cukup. Urusan nanti kita itu dikatakan bertemu Allah yang bagaimana, itu urusan Allah. Kita tidak punya hak untuk mengatur Allah, justru kita yang diatur Allah. Sehingga ada yang kata jenengan wau ancur-ancuran. Hati perilaku secara fisik dohiriyah yang tadinya kita itu bersosialisasi sama teman di dalam jam'iyah ini, jam'iyah itu, kok saya suwe kita tinggalkan, senengane diem dan mengatur, mengolah hati, selalu menjaga zikir. Itu bagaimana? Pak, Bu, kula mboten wantun nyalahno. Karena semua itu datangnya juga dari Allah.
Dan itu cara Allah datang panjenengan untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah. Udah itu caranya Allah sendiri. Abah dulu itu punya santri Pak. Tapi mboten purun. Ngambil santri mboten purun. Mboten purun. Tapi duwe santri. Kok aneh? Beliau tidak mau cari-cari santri. Tapi punya santri. Lah punya santri itu setunggal. Wis kata sebut inisialnya, orangnya ya. Karena beliau sudah wafat. Beliau itu minta terhadap Abah untuk bisa ketemu Allah lewat 2 jalur. Ditawari oleh Abah. Jalur wasilun apa majedubun. Wasilun itu jalur proses step by step ini gitu ya. Nek majedubun dari atas ngerutuh ke bawah. Kalau kita tadi wasilun kan dari bawah naik ke atas, ke atas. Dia milih majedubun. Orangnya disebut jadab. Jadab saja sate nang Allah. Tinggalkan seluruh anak istrinya ditinggalkan. Jangankan kegiatan kumpulan jam'iyah, yasinan, jam'iyah, istighosah, jam'iyah, tahlil, jam'iyah, macam-macam. Gak ditinggalkan, anak istrinya ditinggalkan. Nah kemana? Secara fisik dia itu selalu ada di pinggir sungai. Makan gak makan juga ada di situ. Sapak rambutnya itu dawa. Nah terus apa yang dilakukan? Hanya dzikir. Dzikir tok. Hanya dzikir saja. Mulai dari dzikir jahri sirri sirul asrar fana'u dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illa anta la ilaha illa ana. Beliau lakukan. Sudah enggak gembul menungso. Lah makannya apa? Misalnya kita tanya makan, ya orang ngerti. Pak, Bu, jenengan nek tidur itu makan apa Mbak? Makan apa tidak? Waktu tidur? Tidak. Umpama sampai ditidurkan Allah sepanjang 350 tahun, terasa lapar? Enggak. Lihat Ashabul Kahfi. Jenengan nek kepingin gak luwe tilemong. Nek wis tilem gak krasa lho nggih. Cuman ngawali tidur iku gimana weteng luwe. Intinya saya tadi bicara kalau di alam mimpi sampai ini enggak lapar. Sebab roh itu daharane bukan nasi. Sing daharan nasi adalah jasmani. Jasmani ngelak minum air seperti ini contoh. Roh apa melak minum? Enggak. Minumnya roh itu dzikir. Tinggal hati kita itu tadi ingat apa enggak ketika minum itu siapa yang punya gerak di situ yang menggerakkan. Tinggal itu minumnya roh. Ilmu amal istiqomah disebut takwa. Lah, Bapak Ibu enggak apa-apa. Allah memproses siapapun kita yang beda-beda itu urusannya Allah. Jujur saya sendiri tidak menyalahkan. Tapi ada Pak, yang justru Allah memproses lewat dia itu juga masih tetap dalam keluarga. Masih tetap beliau itu di tengah-tengah masyarakat. Bersosialisasi bahkan malah mendirikan partai.
bahkan mendirikan organisasi. Ada yang diproses Allah seperti itu. Tapi orang lain tidak tahu kalau hatinya berzikir. Dia tetap berzikir. Jadi mboten napa-napa niku terserah Allah bagaimana Allah memproses kita masing-masing. Istilah bahasa gelepung, tahu gelepung nggih? Tepung, oke tepung. Dijadikan ute-ute monggo, jemblem monggo, getas monggo, apalagi apalah klepon monggo, terserah. Memproses bagaimana? Sama dengan itu sebetulnya itu. Oke, jadi tolong kalau berpesan bagi panjenengan wis dikirim pun dilepas faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Nggih. Sekali lagi Bapak monggo. Yang dua, yang nomor 2 bagaimana? Yang tentang karomah itu, bayat karomah itu yang mana? Nggih. Maksudnya itu. Oh. Di YouTube itu kan kalau ada penjelasan mengenai Oh ngeten. karomah itu apa dimunculkan itu dimatikan suaranya jadi enggak. Gini Pak. Itu bersifatkan khusus Pak ya. Mohon maaf di kalangan mereka yang sudah paham sirul asror, sehingga tidak saya media masakan. Mengapa? Karena itu alasannya tidak semua orang itu memahami sirul asror. Dengan begitu nanti saya tidak terhukumi di mata Allah jerumuskan orang lain. Sehingga itu saya sikapi seperti itu. Tidak saya media masakan. Khusus bagi mereka yang sudah paham tentang dzikir sirul asrar, makalah di situ yang diizinkan. Sehingga ketika saat masuk YouTube itu saya silent. Dan itu waktu beat dulu juga saya tutup. Tidak masuk YouTube. Tidak, saya masukkan YouTube secara umum tidak bisa. Saya masukkan terhadap YouTube link khusus Pak ya. Jadi untuk kalangan yang sudah paham sirul asror. Sebab nyun sewu karomah itu manakala terbawa oleh orang yang belum mengerti tentang dzikir sirul asror, ruhaniyahnya pasti akan menyembah selain Allah. Itulah tingkat bahayanya, sehingga mengapa tidak saya publikasikan begitu. Matur suwun. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten sakjenenipun kawula matur. Kawula pribadi nyun pangapunten oleh angenipun kula matur sak mangke. Andere anggepaken kawula Sukiman saking Sanggeran Lor Bendungan Wates Kulon Progo Yogyakarta. Dalem estu nyun pangapunten menika kula nderek. Langsung yang tanyakan aja Pak, waktunya tinggal sedikit kita. Oh nggih. Nggih. Ngapunten Pak. Kula piranggih Bapak wonten YouTube nggih Pak nggih. Niku kula langsung praktekaken wonten tausiahipun Bapak. Sing pertama niku kula mangkat ten holwan niku Pak. Niku kula dibanggi sing njaga banyu niku Pak. Kula diparingi tongkat. Lajeng yuk kula selama 4 hari niku waktu kula manekung niku kadosipun semer dipanggi wajahipun Bapak. Niku hak napa mboten ngoten Mas kula? Wajahipun Bapak panjenengan. Nggih, sampun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Biar jenengan ini hati tidak masuk dalam golongan orang yang menyekutukan Allah, ikuti Nabi Ibrahim.
apapun yang dihadapkan Allah, ketemu apapun, jangan mandang makhluknya. Pandanglah siapa sebenarnya yang hidup, yang menguasainya. Tidak ada lain kecuali Allah. Jikalau pertanyaannya itu apakah hak itu saya, misalkan ya, lawang aku tilem. Tapi Allah apakah tidak kuasa untuk mempertemukan saya secara ruhaniah dengan Bapak, walaupun belum kenal, belum nanti ketemu. Allah kuasa badan, kuasa. Semua tergantung jawabannya terhadap Bapak. Cuman saya berpesan, jangan melihat makhluknya, sekalipun itu Rasulullah. Jangan melihat makhluknya, tapi lihatlah siapa yang menguasai Inilah maksud dalam surat Al-An'am ayat 79, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku lewat rasa ini wajhiya ke wajah Allah. Jikalau betul-betul bisa menjatuhkan di situ, wama ana minal musyrikin, wama ana, dan tidak ada bagi saya termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Ini pendidikan Nabiullah Ibrahim diberikan kepada anak-anaknya, termasuk Kanjeng Nabi, termasuk kita semuanya. Makanya ini kan sering kita baca setelah kita takbiratul ihram, tapi sering kita baca, tapi tidak ngerti carane melaksanakan. Kebanyakan kita gitu itu seperti itu. Wis pokok diwaca. Padahal Al-Quran itu tidak cukup dibaca. Harus kita resapi, kita hayati, ketemu artinya, ketemu maksudnya, selanjutnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mestinya gitu. Kak mung hanya di musabaqah tilawatil Quran tok. Nggak. Harus kita hayati, kita renungkan, akhirnya menemukan makosidnya, maksudnya, baru kita laksanakan di setiap kehidupan sehari-hari. Jadi Pak, itu jawabannya tergantung jenengan, hak atau tidak. Tergantung jenengan ini memandang siapanya. Sebab kula sama jenengan iku sami, padha menungsone. Sipate menungso ya apa sih Pak? La haula wala quwwata. Coba dibuka dalam Al-Kahfi 110. Kanjeng Nabi pesen ya apa? Disuruh Allah dawuh, kul innama ana basarum mithlukum. Katakan Muhammad, apa yang dikatakan Rasulullah, sesungguhnya saya itu sama dengan kamu. Mengapa kau memuji aku, kata Rasul. Mengapa kau menyembah aku? Sembahlah, pujalah, pujilah siapa yang kupuja dan kupuji, itu Rasulullah. Kan sudah jelas Pak Al-Qur'annya. Alhamdulillah, utawi sekabai puja dan puji iku lillahi, hanya kagungane. Jujur saya katakan, kita tidak akan bisa memuja pada Allah kalau kita tidak tahu siapa hidup dalam diri kita. Makanya Rasulullah itu memberikan teladan, liman kana yarjullah, hatimu harus ada keinginan bertemu Allah. Lah ini, padahal menungso kebanyakan itu senengi ketemu bokong semok. Di dalam bokong semok, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, nek cara bahasa Quran nek bokong semok iki lho basane Indonesia. Bahasa Quran hubbus syahawah, di dalamnya garwa, anak, dunya bro, senenge ati ketemu kono. Padahal karepe Rasul ojo, iku jasmani ae, ruhaniyahmu harus ada keinginan bertemu Allah. Liman kana yarjullah,
kalau kau ada keinginan bertemu Allah, maka dalam hatimu ada kerinduan untuk bertemu Allah. Caranya, yo tanamkanlah ikhlas, ridho, sabar. Begitulah. Inji. Ibu ada? Nek mboten enten satu kali tak paringan Bapak, satu kali aja. Ini hampir 9:30 masanya ya. Enggak ada? Monggo Pak. Monggo. Monggo kalih di dahar Pak Bu sak wontene, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjono juga dari Kulon Progo, Jogja. Dengan Gus sudah lama, cuma yang saya tanyakan kaitan dengan baiat. Saya sudah menjalankan Sirrul Asrar juga sudah sampai paham, sadar, dan mengenal juga bertemu kaitannya dengan wahid jadi ahad. Terus yang saya tanyakan kaitannya dengan kefanaul dzikri itu kan istilahnya sudah kita bisa, apakah itu syahadat tunggal, bagaimana itu Gus, Pak Gus? Yang saya tanyakan lah itu apakah yang baiat itu harus secara zuhir ke tempat Bapak yang secara pakai isyarat apa bagaimana, itu yang kita tanyakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cara menuju Roma. Jawaban kula tidak harus Pak. Tidak harus. Kalau kita bicara baiat miturut pandangan ilmu tauhid, menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sudah keputus oleh hawa nafsu, akhirnya hati kita mudah lalai pada Allah. Yang berhak bisa menyambungkan hanyalah Allah. Makhluk nggak bisa seperti saya menyambungkan, nggak bisa. Tapi Allah bisa jadikan sebagai alat, lintasan untuk menyambungkan. Tapi sesungguhnya yang menyambungkan hanyalah, dan Allah bisa menyambungkan lewat dohirnya itu manusia, lewat dohirnya itu YouTube atau HP, atau tanpa HP makhluk, tanpa makhluk manusia, dengan sendirinya batinnya Allah sendiri langsung yang menyambung. Wis tandone nek wis kesambung Pak, tondo lho ya, nek wis kesambung hati jenengan ini ketika menghadapi apapun, la yarauna li anfusihim syai'an, sudah tidak ada lagi pandangan hati jenengan kalau makhluk itu ada, kalau makhluk itu yang berperan. Tapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, justru dalam hati jenengan yang berperan hanyalah urip, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, karena waktunya terbatas, ya dah, besok disambung lagi, bulan depan lagi. Bila mana ada yang sesuatu hal yang apa yang muncul tadi kok yoning ati sampean terasa lara, kula nggih nyuwun agungi pangapunten, ya dah. Bila mana ada kalimat yang menyinggung, saya pribadi atas nama diri saya mukhlason, saya minta maaf, dan mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan malam hari ini tadi betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah terhadap keluarga kita dan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila qulubi auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah,
wa binuri ma'rifatika wa ilaihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.